Selamat malam para penonton setia Bagong Cerpen. Malam ini kita akan membawa kalian pada kisah yang penuh misteri dan kengerian. Judulnya sederhana, namun ceritanya bisa membuat bulu kuduk meremang. Bayangkan suasana malam yang dingin. Angin berhembus pelan. Terdengar suara pintu yang terketuk tanpa ada orang di sana. Ada sesuatu yang mengawasi dari bayang-bayang. Siapkah kalian untuk menghadapinya? Jangan hanya menonton. Rasakan ketegangannya. Tekan tombol subscribe. Aktifkan loncengnya. Dan bersiaplah karena Bagong Cerpen akan membawa kalian lebih dekat pada yang tak kasat mata, dan lebih jauh ke dalam ketakutan yang sesungguhnya. Baiklah, kita mulai ceritanya. Kali ini kita punya cerita yang dikirimkan oleh salah satu subscriber kita. Namanya Sukri. Dia bilang ini adalah pengalaman nyata yang masih membekas dalam ingatannya sampai sekarang. Kejadian ini terjadi saat dia pulang kampung ke rumah keluarganya di desa yang cukup terpencil. Katanya, sejak dulu rumah itu sudah dikenal angker. Tapi Sukri nggak pernah percaya, sampai dia sendiri mengalaminya. Buat kalian yang punya pengalaman serupa atau pernah merasa dihantui, simak cerita ini sampai habis. Gue jamin, ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Sukri baru saja tiba di desa pada sore hari. Setelah perjalanan panjang dari kota, udara segar desa selalu membuatnya rindu. Terutama suasana di rumah keluarganya yang sederhana namun nyaman. Rumah itu terletak di pinggir desa, dekat dengan kebun bambu yang cukup lebat. Meskipun rumah itu sudah tua, Sukri selalu merasa tenang di sana. Setidaknya dulu. Malam itu setelah makan malam bersama keluarga, Sukri memutuskan untuk beristirahat lebih awal. Kamarnya berada di ujung lorong, dekat dengan pintu belakang yang menghadap langsung ke kebun bambu. Saat Sukri masuk ke kamar, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Hawa di dalam kamar terasa lebih dingin daripada biasanya. Dan ada aroma bunga melati yang samar-samar tercium. Sukri mengabaikan perasaan itu dan mencoba tidur. Tapi sekitar tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Jendela itu menghadap langsung ke kebun bambu. Sukri bangkit, mencoba melihat keluar, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan dan bayangan bambu yang bergoyang tertiup angin. Ia kembali ke tempat tidur, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Sukri mulai merasa tidak nyaman. Ia menyalakan lampu kamar dan mencoba mencari tahu sumber suara itu. Tapi lagi-lagi, tidak ada yang aneh. Ia kembali tidur dengan lampu menyala, berharap suara itu tidak akan terdengar lagi. Namun, baru beberapa menit ia mencoba tidur. Suara ketukan itu berubah menjadi suara langkah kaki di luar kamarnya. Langkah itu terdengar perlahan, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di sekitar kebun bambu. Sukri menahan napas, mencoba memastikan apakah ia hanya berhalusinasi. Tiba-tiba, langkah kaki itu berhenti. Diikuti oleh suara tawa kecil yang pelan namun jelas. Suara itu seperti berasal dari seorang wanita. Namun nadanya terdengar aneh dan menyeramkan. Sukri langsung bangun. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba memberanikan diri untuk mengintip keluar melalui celah jendela. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan hitam yang berdiri diam di antara bambu-bambu. Bayangan itu tidak bergerak. Tapi Sukri merasa seperti sedang diawasi. Ia segera menutup jendela dan tirainya rapat-rapat. Berusaha mengabaikan apa yang baru saja ia lihat. Tapi malam itu belum berakhir. Saat Sukri mencoba tidur lagi, ia mendengar suara lain, seperti seseorang menggaruk-garuk pintu belakang rumah. Suaranya pelan namun konstan, membuat Sukri merasa semakin cemas. Ia ingin memanggil ayahnya, tapi takut akan membangunkan semua orang di rumah. Dengan hati-hati, ia keluar dari kamar dan berjalan menuju pintu belakang. Saat itu, seluruh rumah terasa sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti hilang. Ketika ia sampai di pintu,
suara garukan itu tiba-tiba berhenti. Sukri berdiri diam, menatap pintu yang tertutup rapat. Ia ragu-ragu membuka pintu itu. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar suara ketukan keras dari arah jendela di ruang tamu. Sukri langsung berbalik. Namun ia tidak melihat apa-apa di luar jendela. Ketika ia kembali ke kamarnya, Sukri menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Lampu kamar yang sebelumnya ia nyalakan tiba-tiba padam. Dan aroma bunga melati kembali tercium kali ini lebih kuat. Sukri merasakan hawa dingin di dalam kamar yang semakin intens. Ia mencoba menyalakan kembali lampu. Tapi saklar tidak berfungsi. Dalam kegelapan, ia melihat sesuatu di sudut kamar, sesosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri diam, ke arah Sukri. Sukri merasa seluruh tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya menunjuk ke arah jendela. Dengan gemetar, Sukri mengikuti arah yang ditunjuk. Tapi yang ia lihat di jendela adalah pantulan wajahnya sendiri, namun di belakangnya. Sosok itu sudah berdiri sangat dekat. Tanpa berpikir panjang, Sukri berlari keluar dari kamar dan membangunkan ayahnya. Ia menceritakan apa yang terjadi, tapi ketika mereka kembali ke kamar, tidak ada apa-apa di sana. Lampu kembali menyala, dan kamar terlihat seperti biasa. Ayahnya hanya mengatakan, "Jangan takut, itu cuma penghuni lama yang ingin berkenalan." Sukri merasa semakin tidak nyaman mendengar jawaban itu. Malam itu, ia tidur di ruang tamu bersama ayahnya. Tapi ia tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Keesokan harinya, Sukri bertanya pada tetangga tentang sejarah rumah itu. Mereka bercerita bahwa kebun bambu di belakang rumah sering menjadi tempat orang-orang melakukan hal-hal mistis. Banyak yang melihat sosok wanita bergaun putih berkeliaran di sana, terutama pada malam-malam tertentu. Sejak kejadian itu, Sukri tidak pernah mau tidur di kamar yang sama setiap kali ia pulang kampung. Bahkan hingga hari ini, ia masih merasa merinding setiap kali mendengar suara ketukan atau aroma bunga melati. Setelah malam itu, Sukri memutuskan untuk tidak membicarakan kejadian tersebut lagi. Meskipun rasa takut masih menyelimutinya. Namun, suasana di rumah itu berubah. Hawa dingin terasa lebih sering, terutama saat malam. Bahkan, keluarganya mulai memperhatikan hal-hal aneh. Ibu Sukri pernah menceritakan bahwa ia mendengar suara langkah kaki di dapur pada dini hari. Padahal semua anggota keluarga sedang tidur. Ayah Sukri juga mengaku beberapa kali merasa seperti ada yang mengawasi ketika ia duduk di teras belakang, menghadap kebun bambu. Pada malam Jumat berikutnya, kejadian menyeramkan kembali terjadi. Kali ini, bukan hanya Sukri yang mengalaminya. Ketika seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara tawa melengking dari arah kebun bambu. Suaranya sangat jelas, seperti tawa seorang wanita, dan membuat semua orang di rumah terdiam. Ayah Sukri yang biasanya tenang terlihat gelisah. Ia langsung berdiri dan menutup semua jendela. "Kita diam saja. Jangan hiraukan," ucapnya dengan nada tegas. Semua orang menurut. Tapi Sukri bisa melihat ibunya yang mulai komat-kamit membaca doa. Namun, malam itu tidak berhenti di situ. Ketika mereka sedang mencoba melanjutkan aktivitas seperti biasa, lampu di ruang tengah tiba-tiba berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Gelap gulita menyelimuti rumah. Sukri merasa napasnya sesak, seperti ada tekanan berat di sekitarnya. Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Suara itu perlahan mendekat, seolah-olah ada seseorang yang berjalan menuju ruang tengah. Semua orang hanya bisa berpegangan satu sama lain. Tidak ada yang berani bergerak atau berbicara. Ketika suara langkah itu berhenti tepat di depan mereka, lampu mendadak menyala kembali. Namun,
Hal yang mereka lihat membuat semua orang membeku. Di ujung lorong, berdiri sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menunduk. Ayah Sukri segera mengambil tasbih dan membaca doa dengan lantang. Sosok itu perlahan memudar dan menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Malam itu, semua orang tidur dalam satu ruangan dengan lampu menyala. Tidak ada yang berani sendirian. Hari berikutnya, Ayah Sukri memanggil seorang ustaz untuk melakukan ruqyah di rumah mereka. Ustaz tersebut mengatakan bahwa ada energi negatif yang sangat kuat di kebun bambu belakang rumah. Ini bukan hanya arwah biasa. Kemungkinan ada sesuatu yang pernah dikirim atau dilakukan di tempat ini. Katanya, ritual ruqyah berlangsung cukup lama. Dan selama proses itu, beberapa kali terdengar suara-suara aneh dari arah kebun bambu. Ustaz juga menemukan sebuah kain putih yang terikat di salah satu pohon bambu. Ia mengatakan bahwa kain itu adalah salah satu sumber gangguan dan harus segera dimusnahkan. Setelah ruqyah selesai, suasana di rumah mulai membaik. Tidak ada lagi suara langkah kaki atau tawa menyeramkan yang terdengar. Namun, Sukri masih merasa tidak nyaman. Ia sering bermimpi buruk tentang sosok wanita itu, terutama ketika ia pulang kampung dan melihat kebun bambu di belakang rumah. Pada suatu malam, beberapa bulan setelah ruqyah, Sukri yang saat itu kembali ke kota mendapat kabar mengejutkan dari ibunya. Pohon-pohon bambu di belakang rumah tiba-tiba tumbang tanpa alasan yang jelas. Padahal tidak ada angin kencang atau badai. Seperti ada yang ingin membersihkan tempat itu. Kata ibunya. Setelah kejadian tersebut, Sukri mulai merasa lega. Meskipun trauma masih membayangi. Ia berusaha melupakan pengalaman tersebut dengan fokus pada kuliah dan kehidupannya di kota. Namun, setiap kali ia melihat atau mencium aroma bunga melati, ingatannya kembali pada malam-malam menyeramkan di rumah itu. Sampai sekarang, Sukri tidak pernah tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di rumah keluarganya. Ia hanya bisa berdoa agar sosok wanita itu tidak lagi mengganggu keluarganya. Kalau kalian punya pengalaman seperti ini, kalian bakal gimana? Apa bakal coba mencari tahu lebih jauh? Atau langsung menjauh seperti yang gue lakukan? Begitu pesannya dalam akhir cerita yang ia kirimkan. Jadi, gimana menurut kalian? Kalau kalian ada di posisi Sukri, apa yang akan kalian lakukan? Cerita ini jadi pengingat buat kita semua bahwa kadang ada hal-hal di luar nalar yang gak bisa kita abaikan. Kalau kalian punya cerita seram lainnya, jangan ragu buat kirim ke gue. Siapa tahu, cerita kalian bakal gue bacakan di video berikutnya.